Malam itu, hujan turun tanpa henti. Aku sendirian, terjebak di jalan sepi, tanpa tempat berteduh. Lalu aku melihat rumah tua, berdiri di pinggir jalan, seperti memanggil, pintunya tidak terkunci. Aku masuk tanpa pikir panjang. Di dalam, hanya ada satu benda. Sebuah cermin besar, ditutupi kain putih. Entah kenapa, aku merasa cermin itu menatapku balik. Tanganku, tanpa sadar, menyingkap kainnya. Saat kain terlepas, udara menjadi dingin. Bayanganku tersenyum. Padahal aku tidak. Aku mundur. Tapi pantulan itu bergerak mendekat. Lalu, ia keluar dari cermin. Wajahnya sama persis denganku. Tapi matanya hitam. Sejak malam itu, aku tak lagi tahu siapa yang sebenarnya keluar dari rumah itu. Aku atau bayanganku. Sudah seminggu sejak malam itu. Tapi sesuatu terus mengikutiku. Setiap kali aku menatap cermin, bayanganku terlambat bergerak. Seolah ada jeda antara aku dan dia. Aku mencoba merekamnya, tapi di layar kamera, aku melihat sosokku berjalan di belakangku. Padahal aku sendirian. Aku hancurkan cermin itu. Pecahannya memantulkan wajahku. Semuanya tersenyum, semuanya menatap, semuanya hidup. Aku menutup mata, berharap semua berhenti. Tapi dari lantai, dari setiap serpihan kaca, aku mendengar bisikan, serentak, kau tak bisa lari dari pantulanmu sendiri. Aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Setiap pagi, aku bangun dengan luka baru di tubuhku. Leherku ada goresan panjang, seperti teriris kaca. Tapi aku tak ingat kapan itu terjadi. Saat kulihat di cermin, darahnya menetes. Tapi bukan dari kulitku. Darah itu menetes dari dalam kaca. Aku mencoba menyentuhnya. Dan tiba-tiba tangan lain muncul dari balik bayangan. Menarik tanganku masuk ke sana. Aku berteriak. Tapi suaraku hanya bergema di dalam kepala. Bayanganku berbisik pelan. Aku mau tempatmu di dunia nyata. Dan sejak hari itu, urat nadiku mulai membiru. Seperti retakan kaca yang hidup di bawah kulitku. Aku harus tahu apa sebenarnya benda itu. Aku menelusuri catatan lama. Dan menemukan satu nama. Cermin Ratna Arum. Konon, cermin itu dibuat untuk memanggil arwah seseorang. Tapi yang datang bukan arwah. Yang datang adalah bayangan diri sendiri. Seorang pustakawan tua bilang, kalau kau pernah menatap cermin itu saat hujan, maka dirimu yang asli sudah mati di dalam. Aku menatap jendela kaca di depanku. Bayanganku menatap balik. Ia tersenyum, lalu berkedip. Aku? Tidak. Sekarang dia mengambil hidupku. Teman-temanku bilang mereka bertemu aku di kantor. Padahal aku belum ke sana. Aku melihatnya dari jauh. Bayanganku berjalan, tertawa, berbicara. Seperti aku. Aku berteriak dari dalam pantulan kaca. Kembalikan hidupku. Tapi dia hanya menatapku dengan senyum aneh dan berkata, kau membuang hidupmu. Aku cuma mengambil yang kau sia-siakan. Dan hari itu, aku sadar, yang di dunia nyata, bukan aku lagi. Aku hanyalah pantulan yang tertinggal di balik cermin. Di dalam sini, semuanya abu-abu. Tak ada suara, tak ada waktu, hanya cermin dan bayangan. Aku bertemu jiwa-jiwa lain. Mereka semua tersesat di dunia refleksi. Mereka juga pernah menatap cermin itu. Saat hujan, satu dari mereka berkata, kita bisa keluar kalau cermin utama dihancurkan. Aku mencari cermin itu, dan di dalamnya, aku melihat diriku sendiri, tersenyum seperti iblis. Aku memukulnya, tapi setiap retakan membuat bayangan lain muncul. Mereka berbisik bersamaan, kau menghancurkan dirimu sendiri. Dan aku sadar, di dunia ini, tak ada perbedaan antara bayangan
dan manusia. Aku kembali ke rumah tua itu. Cermin besar itu masih berdiri di tempatnya, menungguku. Kali ini aku membawa palu besi. Aku ingin mengakhirinya, tapi begitu aku mendekat, mereka muncul. Bayangan-bayanganku, semua versi diriku, yang marah, yang sedih, yang menyerah. Semua, aku berteriak. Menghantam cermin itu berkali-kali, cahaya putih menyilaukan. Suara retakan menggema. Lalu, hening. Ketika ku buka mata, hujan sudah berhenti. Aku keluar rumah, menghirup udara pagi. Tapi di genangan air di kakiku, refleksiku masih menatapku. Dan ia tersenyum. Mungkin aku berhasil keluar, atau mungkin aku hanya berpindah ke cermin yang lain.